Alhamdulillahillazi ja'ala yaumal jumu'ati afdala ayyami suhuri wal a'wam wa faddala bitamamihi fihi al-a'mala 'alal a'mali fi ghairihi min sairil ayyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khawdi was syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harbin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk nikmat usia keberadaan kita di hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dalam satu minggu. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya telah menghabarkan tentang keutamaan-keutamaan dan dilipat gandakan pahala beribadah di hari Jumat. Hadirin rahimakumullah, di awal penyebaran agama Islam ada sebagian orang-orang munafik yang datang ke Madinah. Mereka masuk ke dalam agama Islam karena menginginkan materi dunia. Mereka berharap dengan masuk ke dalam agama Islam dikabulkan berbagai keinginan-keinginan mereka, dikaruniai anak, disehatkan badan ketika sakit, dibanyakan harta dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka mereka pun menjadi tenang dan melanjutkan keislamannya. Dan sambil berkata, haza dinun hasanun, ini adalah agama yang baik. Namun ketika mereka tidak mendapatkan keinginan-keinginan mereka, mereka akan berkata, tidak ada yang saya temui di dalam agama ini kecuali hanya keburukan. Maka dalam cerita singkat ini, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan sebagai sebab turun firman Allah surat Al-Hajj ayat 9, di mana Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah seperti layaknya berdiri di atas tebing di pegunungan. Diam tidak, jatuh pun tidak. Maksudnya tidak ada keyakinan dalam dirinya dalam beribadah, justru hanya keraguan. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Maka apabila mereka beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah, mendapatkan kebaikan, itma'anna bihi, maka mereka akan tenang melanjutkan keimanan dan ibadahnya. Wa in asabathu fitnatun, dan apabila ketika beribadah mendapatkan fitnah, musibah, kesulitan, tidak terkabulkan keinginan, merinqalaba ala wajhihi, mereka pun akan berpaling, bahkan sebagian kufur kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah, mereka telah merugi di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, kerugian di dunia dan di akhirat adalah kerugian yang nyata. Hadirin rahimakumullah, demikian pula sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah dengan tujuan materi-materi duniawi, terlebih dalam kondisi berada di masa sulit. Mereka rajin sholat karena berharap akan diangkat derajat dan dinaikkan pangkat. Mereka rajin duha, mereka rajin sedekah, mereka rajin berjamaah dengan harapan Allah berikan rizki yang berlimpah. Bahkan mereka pun rajin membaca Al-Quran. Sholat pun dilaksanakan di tengah malam dengan harapan berbagai hajat bisa dikabulkan.
fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Maka apabila keinginan mereka terrealisasi, terkabulkan oleh Allah, itma'anna bihi, mereka akan tenang, akan melanjutkan kebiasaan ibadah tersebut. Bahkan ungkapan tahadusan bin ni'mah akan terucap dari bibir mereka, haza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Namun sebaliknya, wa in asabathu fitnatun, apabila sekian lama mereka beribadah kepada Allah, salat duha, tahajud, membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya, tidak ada kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan, tidak ada hajat-hajat yang terpenuhi dan dikabulkan, inqalaba ala wajhihi, lambat laun ibadah itu pun akan ditinggalkan. Khasirat dunia wal akhirah, sungguh merugi orang ini di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Hadirin rahimakumullah, cukuplah kabar gembira buat kita melalui hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang sempurna, maka Allah akan timpakan musibah terhadap dirinya, baik musibah dirinya, hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mendengar kepatuhan, kerendahan, jeritan hati dan permohonan kepada Allah, sehingga orang ini akan merasa takut berjumpa dengan Allah dengan sedikitnya amal yang ia kerjakan, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang khawatir tidak bisa tertaubatkan. Bukan takut kepada Allah, takut mati karena banyaknya harta kenikmatan yang akan ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, dan cukuplah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang bersabar dan tidak berputus asa di dalam memohon kepadanya dengan 3 hal kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, bersabar ketika memohon kepada Allah dengan tidak berputus asa, asalkan tidak berpotensi berdoa menimbulkan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, akan mendapatkan 1 dari 3 kebaikan. Yang pertama, imma antu ajjalalahu da'watuhu, ada kalanya Allah segerakan keinginan dan permintaannya. Kalaupun ini tidak dikabulkan, yang kedua Allah berikan, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah jadikan doanya ini sebagai pahala untuk dirinya di akhirat nanti. Kalaupun ini tidak dikabulkan, maka akan dapat yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu mislahu, ada kalanya Allah singkirkan keburukan, kesulitan, musibah, malapetaka dari dirinya, menyesuaikan keinginan yang ia kemukakan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman Islam kita. Allah berikan istiqamah di dalam bertauhid, beriman, dan berbuat taat kepada Allah. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang beruntung, orang yang tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Bahkan Allah janjikan surganya abadi di dalamnya. Innallazina qalu rabbunallaha summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu jawadun karim malikum barur raufur rahim wa innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat
wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waddallahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hazihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.